Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 23 ya di bulan Maret 2024 guys. Dan kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini guys, menunjukkan adanya penurunan di 2,3% ya. Begitu juga untuk Fear and Greed Index juga mengalami penurunan guys. Sekarang di posisi 75 di area greed ya. Dan ini menandakan adanya indikasi ya dari para investor baik yang retail ataupun yang para smart money dan juga para whales ya, ini agak konservatif ya untuk masuk ke market Bitcoin ini pada khususnya, karena mungkin mereka melihat tren yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin belakangan ini yang cenderung turun guys. Jadi kita akan lihat nanti seperti apa. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam mengalami penurunan ya, dimana untuk Bitcoin di posisi 64.500 ya, disusul oleh Ethereum juga turun guys 3%, kemudian untuk BNB juga turun guys di 4%, untuk Solana 1%, di XRP 1% guys, dan untuk Dogecoin masih ada kenaikan meskipun tipis di 1%. Dan yang keren di sini guys untuk Toncoin, seperti yang saya bilang kemarin ya, bahwa ekosistem di Toncoin ini lagi berkembang pesat guys, sehingga hari ini pun juga mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat dalam waktu 7 hari ke belakang, Toncoin ini mengalami kenaikan sudah 31% guys. Ini keren banget ya. Dan kalau kita lihat di sini rata-rata untuk pergerakan dari altcoin ya, tampaknya memang didominasi untuk penurunan, terlihat dari coin market cap di sini ya. Kalian bisa cek sendiri guys. Dan tentu saja ini adalah efek ya dari penurunan Bitcoin juga. Dan selanjutnya kalau kita lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri, memang terlihat adanya penurunan ya, meskipun tidak terlalu signifikan dan masih belum menembus di support sebelumnya ya, di sekitar harga 60.944. Jadi masih bisa dibilang sideways kalau kita lihat di time frame untuk lebih kecilnya ya. Karena kalau kita lihat untuk Bitcoin dominan sebenarnya juga tidak ada perubahan yang signifikan, masih ada di atas MA20 time frame weekly di sini ya. Sehingga mengindikasikan bahwa untuk arus masuk dari uang ini masih cukup besar ya di Bitcoin, meskipun ada koreksi hari ini guys. Jadi kita tunggu aja apakah resisten di MA20 untuk Bitcoin dominan ini masih bisa mempertahankan Bitcoin. Kita akan lihat beberapa hari ke depan guys. Dan tentu saja hari ini kita sudah kumpulkan ya beberapa informasi yang cukup menarik guys. Yang pertama kita lansir dari harian Cointelegraph ya, dimana diinformasikan bahwa SEC ini akhirnya menunda ya untuk keputusan tentang ETF berjangka Ether dari Grayscale guys. Jadi regulator sekuritas Amerika Serikat SEC ya telah menunda keputusannya untuk menyetujui produk ETF Ethereum Futures Trust milik Grayscale hingga akhir Mei nanti. SEC telah memperpanjang tenggat waktu lagi untuk memutuskan persetujuan atas dana yang diperdagangkan di bursa ETF Ethereum Futures Trust milik Grayscale ini guys. Dalam sebuah pengajuan yang diterbitkan pada 22 Maret ya, SEC menyatakan bahwa mereka akan menunda tenggat waktu di 31 Maret hingga 30 Mei untuk memutuskan apakah akan menyetujui ETF Ethereum Futures Trust Grayscale yang akan fokus pada investasi dalam kontrak berjangka Ethereum guys. Hal ini terjadi hanya 3 bulan ya setelah Grayscale mengajukan pencatatan dan perdagangan saham Grayscale Ethereum Futures Trust ETF di bawah peraturan ARKA Bursa Efek New York 8200E pada bulan September 2023. Dan setelah pencatatan tersebut ya, analis ETF Bloomberg James Seyfarth mengklaim bahwa Grayscale menggunakan aplikasi ETF berjangka sebagai kuda Troya guys untuk mempengaruhi keputusan SEC agar menyetujui ETF spot Ethernya. Nah ini menarik ya. Ia menjelaskan ya bahwa jika SEC menyetujui untuk aplikasi Grayscale ini ya, maka hal itu akan memungkinkan ya Grayscale untuk berargumen agar aplikasi ETF spot Ethernya disetujui juga. Nah sementara itu ya pada 25 Januari SEC menunda keputusannya apakah akan menyetujui ETF spot Ether dari Grayscale, juga membuka aplikasi untuk komentar publik. Menyusul persetujuan ETF Bitcoin spot pada 10 Januari kemarin ya, ada peningkatan skeptisisme di antara komentator industri kripto mengenai apakah SEC ini akan mengambil sikap yang lebih keras terhadap ETF berbasis kripto. Dalam pengajuan terpisah pada tanggal 4 Maret ya, SEC juga mengumumkan bahwa keputusannya atas aplikasi dari BlackRock untuk iShares Ethereum Trust dan Fidelity untuk Ethereum Fund akan ditunda juga. Jadi kita akan lihat guys nanti perkembangan seperti apa ya dari drama-drama ETF ini guys, dari featuresnya ataupun dari spotnya ya, karena ini cukup menarik guys, karena ini akan sangat berpengaruh signifikan sekali terhadap aset tersebut guys ya. Seperti yang kalian tahu ya, ETF Bitcoin Spot sudah menstimulus ya pergerakan Bitcoin naik cukup kencang, bahkan menembus di ATH-nya kemarin ya di $73.000. Dan apakah jika nanti ya ETF
futures ataupun spot dari Ethereum ini juga akan bisa menstimulus Ethereum untuk bisa menembus ATH-nya. Kita akan lihat beberapa bulan atau mungkin beberapa minggu ke depan lagi guys. Ini cukup menarik ya. Selain itu ya, kita lansir dari Bain Crypto diinformasikan bahwa BlackRock ini mengatakan bahwa untuk ETF Ethereum ini menghadapi sedikit permintaan guys. Jadi terlepas dari meningkatnya minat terhadap berbagai mata uang kripto, klien dari BlackRock ini menunjukkan preferensi yang jelas ya terhadap Bitcoin, sehingga Ethereum ini dikesampingkan guys. Nah, komentar Mitchell mencerminkan penilaian kritis terhadap permintaan di pasar kripto yang menunjukkan bahwa selain Bitcoin, minat terhadap mata uang kripto lainnya termasuk Ethereum tetap hangat. Langkah strategis dari BlackRock di bursa mata uang kripto telah diawasi dengan ketat, terutama setelah peluncuran iShares Bitcoin ETF ya atau IBIT yang sukses di awal tahun ini, dan kenaikan cepat dana ini menjadi salah satu dari 5 ETF teratas populer ya di pasar dengan aset sekitar 15 miliar dolar yang mengesankan, mencerminkan minat investor yang besar terhadap Bitcoin ini. Jadi kita tunggu aja apakah benar ya untuk antusiasme masyarakat ya terhadap ETF Ethereum ini kecil. Ini hanya kata BlackRock saja, tapi setidaknya ini menjadi salah satu tolok ukur juga ya, dan mungkin juga akan menjadi salah satu referensi ya dari perusahaan modal besar ya, mungkin seperti Grayscale dan juga Fidelity untuk juga mengambil langkah selanjutnya terhadap ETF Ethereum ini guys. Oke, jadi kita akan nantikan nanti seperti apa drama dari ETF Ethereum ini guys. Selanjutnya kita lansir dari bitcoin.com ya. Nah, di sini diinformasikan guys bahwa CEO dari Ripple ini memperkirakan bahwa SEC akan kalah guys melawan Ethereum, mencerminkan hasil gugatan SRB kemarin ya. Jadi Brad Garlinghouse tentang SEC yang berpotensi mengejar Ethereum, di mana CEO Ripple Brad Garlinghouse ini telah mengomentari laporan yang menunjukkan ya bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC dapat menargetkan Ether karena menjadi sekuritas yang tidak terdaftar guys. Meskipun SEC belum secara resmi ya menyatakan status untuk Ether ini ya, Ketua SEC Gary Gensler secara konsisten menghindari secara langsung menyatakan apakah ETH diklasifikasikan sebagai sekuritas atau komoditas. Gensler sering menyebutkan ya bahwa sebagian besar token kripto selain Bitcoin ini dianggap sebagai sekuritas. Di mana minggu ini Ethereum Foundation dilaporkan ya menerima penyelidikan sukarela dari otoritas negara guys. Seperti yang saya informasikan kemarin ya. Pernyataan eksekutif Ripple tersebut merupakan tanggapan ya terhadap utas oleh Kepala Petugas Hukum Coinbase atau CLO yaitu Paul Grewal yang mendesak investor untuk menunggu keputusan SEC tentang produk yang diperdagangkan di bursa Ether dan mengabaikan informasi yang salah tentang ETH yang dilaporkan di media ya. Selain itu, Paul Grewal juga menunjukkan ya bahwa CFTC dan Pengadilan Federal secara konsisten menegaskan bahwa ETH atau Ethereum adalah komoditas. SEC tidak memiliki alasan kuat ya untuk menolak aplikasi ETP ETH, dan kami berharap mereka tidak akan mencoba menciptakannya dengan mempertanyakan status regulasi Ethereum yang telah lama diterapkan, yang telah berulang kali disahkan oleh SEC guys. Dan bukan seperti itu cara kerja hukum, dan orang Amerika berhak mendapatkan yang lebih baik guys. Jadi semakin menarik ya untuk melihat perkembangan dari ETF Ethereum guys, karena ini akan menjadi narasi berikutnya ya untuk ETF selanjutnya. Jadi kita akan pantau terus guys. Selain itu kita lansir dari harian Cryptopolitan ya, diinformasikan di sini guys bahwa exchange KuCoin ya akhirnya ini menjadi bursa kripto global pertama guys yang memenuhi standar kepatuhan FIU Indi. Intinya KuCoin menjadi exchange pertama yang beroperasi di India guys. Jadi tentu saja ini menjadi kejutan ya bagi kita semua, karena KuCoin dinobatkan sebagai platform mata uang kripto global pertama ya yang memenuhi standar kepatuhan ketat yang ditetapkan oleh Financial Intelligence Unit India, dan badan pengawas ini bagian yang sangat kuat ya dari Departemen Pendapatan dalam pemerintahan India, bertugas mengumpulkan intelijen keuangan yang terkait dengan pelanggaran di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang atau PMLA tahun 2002. Pada bulan Desember 2023, FIU mengeluarkan pemberitahuan kepada 9 bursa mata uang kripto karena gagal mematuhi persyaratan PMLA yang memaksa KuCoin untuk dihapus sementara dari App Store Apple. Agar dianggap patuh, FIU mengatakan bahwa pertukaran kripto harus mendaftar sebagai entitas pelapor dengan FIU sebagai langkah yang diabaikan oleh banyak pertukaran luar negeri seperti KuCoin, sehingga memposisikan diri mereka di luar kerangka kerja peraturan India guys. Pentingnya kepatuhan ini semakin disoroti ya karena pengguna mata uang kripto di India disarankan untuk memindahkan aset mereka ke bursa lokal yang terdaftar di FIU jika mereka ingin tetap berada dalam lingkungan yang aman dan terregulasi.
Hal ini terjadi setelah langkah-langkah pajak agresif pemerintah India pada transaksi mata uang kripto ya, termasuk pajak 30% untuk semua pendapatan kripto dan pajak 1% yang dipotong pada sumbernya ya untuk transaksi yang melebihi Rp10.000. Dan kebijakan tersebut telah mempengaruhi volume perdagangan di bursa lokal dengan banyak pengguna yang putus asa mencari alternatif di platform global yang menawarkan prosedur KYC yang lebih lunak. Di tengah tantangan regulasi ini ya, pengakuan KuCoin oleh Forbes Advisor sebagai salah satu aplikasi dan bursa kripto terbaik Maret 2024 menunjukkan keunggulan dan komitmennya ya untuk menyediakan platform perdagangan yang aman, terjamin, dan patuh. Penghargaan ini mengikuti pengakuan KuCoin sebelumnya oleh Forbes sebagai bursa kripto terkemuka pada tahun 2023 guys. Jadi ini cukup menarik ya. Kita tunggu aja apakah akan menyusul untuk exchange berikutnya untuk bisa masuk ke India ya, karena India ini merupakan salah satu negara yang sangat potensial guys, dengan jumlah penduduknya sangat besar, dengan perkembangan teknologinya sekarang juga cukup pesat guys. Jadi ini akan menjadi suatu negara dengan potensi besar juga ya, khususnya dalam hal kripto, dan ini tidak menutup kemungkinan ya kedepannya nanti pasti akan ada exchange global lain yang akan masuk ke India guys. Jadi kita akan lihat aja nanti seperti apa perkembangannya ya. Dan untuk informasi terakhir guys, kita informasikan ya dari Bitcoinis, dan ini cukup menarik karena informasinya ini cukup mengagetkan juga ya, di mana ada peringatan mendesak guys untuk para pengguna Apple Mac, di mana kripto Anda katanya itu bisa beresiko guys. Nah ini menarik ya, karena seperti yang kalian tahu bahwa security ataupun keamanan ini menjadi salah satu keunggulan dari Apple itu sendiri, tapi kok justru malah ada peringatan seperti ini guys. Nah ini menarik ya, kita baca informasinya. Jadi kerentanan yang baru diidentifikasi dalam prosesor seri M Apple dapat memiliki implikasi yang mengerikan ya bagi pengguna kripto, dengan potensi untuk mengkompromikan kunci pribadi yang penting untuk mengamankan aset digital. Cacat ini yang berada jauh di dalam mikroarsitektur chip ini pertama kali dilaporkan oleh Ars Technica dan dirinci dalam sebuah makalah yang diterbitkan oleh sekelompok peneliti dari universitas terkemuka di Amerika Serikat. Ini sangat penting bagi pemilik kripto. Kerentanan ini berasal dari saluran samping dalam prefetcher yang bergantung pada memori data chip atau DMP, sebuah mekanisme yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi komputasi. Namun, fitur ini secara tidak sengaja memungkinkan ekstraksi kunci rahasia selama operasi kriptografi, sebuah proses yang sangat penting bagi keamanan mata uang kripto dan transaksi digital lainnya guys. Menurut tim peneliti, mereka tidak peduli guys dengan nilai data yang diambil, tetapi fakta bahwa data perantara yang terlihat seperti alamat dapat dilihat melalui saluran CHATE atau CHATE dan cukup untuk mengungkapkan kunci rahasia dari waktu ke waktu guys. Nah penemuan ini sangat mengkhawatirkan bagi para pemegang mata uang kripto, karena kunci pribadi merupakan kunci utama keamanan untuk wallet dan transaksi digital guys. Implikasi dari GoFetch sangat luas dan tidak hanya mempengaruhi protokol enkripsi tradisional, tetapi juga protokol yang dirancang untuk tahan terhadap serangan komputasi kuantum guys. Hal ini membuat beragam kunci kriptografi beresiko, termasuk RSA dan Diffie-Hellman, serta algoritma pasca kuantum seperti Kyber 512 dan Dilithium 2. Para peneliti melaporkan bahwa aplikasi GoFetch membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk mengekstrak kursi RSA 2048 bit, yang lebih dari 2 jam untuk mengekstrak kunci Diffie-Hellman 2048 bit, menyoroti efisiensi dan bahaya vektor serangan ini guys. Apple belum membuat pernyataan publik yang mengenai temuan GoFetch ini guys, membuat komunitas teknologi dan pengguna kripto menantikan tanggapannya, dan sementara itu para peneliti menyarankan ya pengguna untuk mencari pembaruan perangkat lunak yang secara khusus mengatasi kerentanan ini guys, dan mengingat proses manual dan lambat yang diperlukan untuk menilai kerentanan implementasi, komunitas kripto dihadapkan pada periode ketidakpastian dan resiko yang tinggi guys. Jadi intinya ini agak mengerikan juga ya kalau memang benar apa adanya, dan kemungkinan ini tidak hanya berbahaya bagi keamanan wallet kripto atau yang lain ya, tapi ini juga akan memberikan resiko ya terhadap data-data yang lain ya, mungkin data perbankan atau mungkin data kependudukan dan lain-lain guys. Ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi kita tunggu kira-kira bagaimana tanggapan dari Apple ya dari masalah ini, karena ini sangat serius banget guys. Dan saran saya buat teman-teman semua untuk mengamankan ya dana kalian yang mungkin terhubung dengan Mac kalian, atau mungkin kalian pindahin dulu sementara ya, agar terhindar dari hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan guys. Oke. Jadi sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan. Dan untuk info yang belum sempat kita sampaikan di sini akan kita share di Twitter ya. Dan untuk
rekomendasi project-project baru yang lagi pre-sale ataupun lagi ngadain airdrop dan juga testnet, nanti kita akan share di akun Telegram, baik yang Telegram group ataupun Telegram channel guys. Jadi kalian gabung aja di situ dan dapatkan kesempatan lebih baik ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang baru gabung guys. Oke? So, seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.